Tiba-tiba Gene ini nunjuk ke arah boneka itu dan dia bilang kalau Robert yang melakukannya. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Lo percaya nggak sama kutukan? Nah, malam ini gue mau bawain cerita soal boneka yang katanya bisa bawa kutukan. Boneka ini tuh ada di Key West, Florida. Umurnya itu udah lebih dari 120 tahun. Kalian ada yang sekarang umurnya 120 tahun? Boneka ini tuh namanya Robert. Dan katanya dia itu udah bikin banyak orang kena musibah. Dari mulai kecelakaan mobil, patah tulang, kehilangan pekerjaan, perceraian, bahkan kematian. Ya semua itu gara-gara foto selfie sama boneka ini tanpa minta izin dulu. Nah jadi kalau lo orang mau foto sama boneka ini ya kamu orang harus minta izin dulu biar nggak kena sial. Oke lanjut, jadi gini ceritanya. Waktu itu tahun 1904 di Key West, Florida. Nah, di sini tinggallah keluarga Otto. Dia ini adalah salah satu keluarga paling terpandang dan paling kaya lah ya di Key West. Mereka itu punya rumah besar di sudut Eaton Street dan Simonton Street. Pokoknya rumahnya itu tuh megah dengan di pojoknya itu tuh ada menara kecil. Ya kayak rumah-rumah orang tajir gitulah. Dan di rumah ini tinggallah seorang bocah laki-laki kecil umur 4 tahun yang bernama Robert Eugene Otto. Dan semua orang memanggilnya Gene. Awal mula kenapa boneka ini tuh kok bisa sih dinamain Robert? Ya karena gara-gara si bocil 4 tahun ini. Jadi si Gene ini nih yang punya boneka itu pada awal-awalnya. Terus kalau dari mana dia dapat boneka ini? Nah itu tuh ada dua versi. Versi yang pertama itu ada yang bilang bahwa boneka itu tuh adalah hadiah dari kakeknya untuk cucu kesayangannya ketika ulang tahun, yaitu ya buat si Gene itu yang didapat waktu kakeknya ini lagi pergi ke Jerman. Boneka itu gedenya setinggi kurang lebih 100 cm dengan di dalamnya itu berisi jerami dan kain. Ya sebenarnya sih ya umumnya kayak boneka biasa aja sih. Nah, boneka itu dibuat oleh perusahaan Stave, yaitu perusahaan mainan Jerman yang juga terkenal sebagai pencipta teddy bear pertama di dunia. Tapi sebenarnya boneka itu tuh dibuat bukan untuk kayak kita pakai buat dipeluk-peluk kayak gitu tuh bukan guys. Tapi sebenarnya dia itu dibuat buat display jendela toko. Tapi entah gimana ceritanya kok bisa sampai ke bocah umur 4 tahun gitu. Nah tadi itu kan versi yang pertama itu kan boneka itu diberikan oleh kakeknya ya. Nah ini tuh ada guys versi yang kedua. Yaitu kalau boneka ini tuh katanya itu dari pembantunya. Dan versi yang ini tuh lebih banyak beredar di kalangan warga Key West gitu. Jadi keluarga Otto ini kan tajir melintir lah ya. Nah dia ini punya banyak pembantu. Nah pembantunya yang muda ini katanya sih ya dipercaya bisa melakukan ritual roh gaib. Nah mungkin kalau di Indonesia itu semacam kayak dukun. Nah si pembantunya ini jadi kayak dia tuh istilahnya dukun di Amerika. Nah jadi si pembantu ini katanya tuh bisa masukin roh ke dalam boneka itu gitu. Nah, terus gimana nih kok si boneka Robert ini bisa sampai ke Gene? Nah, jadi gini, jadi si pembantu ini tuh sempet kayak berselisih paham gitu sama keluarga Otto. Ada yang bilang tuh dia dipecat tuh karena nggak adil, nggak tahu juga adil nggak adilnya itu apa. Terus ada juga yang bilang kalau dia itu diperlakukan buruk. Ya pokoknya intinya ada permasalahan lah gitu antara majikan sama pembantunya ini. Tapi yang jelas pembantunya itu akhirnya dipecat. Nah, sebelum si pembantu ini pergi, ya sebelum dipecat itu, dia ini memberikan boneka itu kepada si Gene sebagai hadiah. Gitu. Pokoknya, intinya si Gene ini sayang banget sama boneka ini. Dia bawa kemana-mana, dia ajak makan, terus dia ajak tidur juga. Bahkan, dialah yang memberikan nama boneka itu dengan namanya sendiri, yaitu tadi, Robert gitu. Jadi itu asal usul kenapa si boneka ini dinamain Robert. Nah, nama si bocil kecil ini kan namanya tadi kan Robert Eugene Otto. Nah, Robertnya ini disematin lah sama si Gene ini ke si bonekanya. Karena si bocil 4 tahun ini lebih seneng dipanggil dengan sebutan Gene gitu guys. Lalu setelah itu boneka itu juga nggak cuma dikasih nama, dia juga dipakein baju, dikasih baju sailor gitu, baju kayak pelaut kecil. Itu tuh emang bajunya Gene gitu. Sampai hal-hal aneh mulai terjadi. Jadi kejadiannya itu pas malam hari.
orang tuanya si Gene ini ngedenger ada suara aneh di kamar anaknya. Dan mereka ini ngedengernya kayak nggak hanya cuman sekali dua kali, tapi tuh kayak sering banget denger Gene ini lagi ngobrol sama seseorang. Awal-awal nih ya, mereka tuh mikir mungkin Gene ini kayak lagi mainan, terus emang perannya itu kayak lagi ngobrol gitu loh guys. Perannya tuh kayak emang kayak seolah tuh ada dua orang tapi pakai suaranya si Gene. Nah, pikir orang tuanya itu gitu. Tapi ternyata tuh enggak gitu loh. Dan ternyata pas didengar dengan seksama, itu tuh bukan suaranya Gene. Kayak emang ada semacam suara lain atau emang ada suara yang berbeda. Suaranya itu kayak lebih rendah, serak dan jelas. Orang tuanya pasti paham ini tuh bukan suaranya Gene. Bahkan pembantunya mereka ini juga ngedenger. Dan mereka ini aja sampai nggak mau ngedeketin kamarnya Gene kalau pas malam hari. Sampai ada kejadian suatu malam, tiba-tiba Gene tuh teriak. Orang tua Gene yang ngedenger itu tuh jelas langsung lari lah ke kamar anaknya. Ya mereka tuh kan jelas panik lah gitu kan. Terus mereka ini ngeliat Gene lagi duduk di sudut tempat tidur dengan badan tuh gemeteran, wajahnya pucat dan kamarnya itu berantakan. Di situ tuh kursi-kursi tuh terbalik, mainannya Gene tuh pada robek, terus kelempar kemana-mana. Di sini tuh orang tuanya Gene ini jelas bingung, gelisah ya, takut ya, campur aduk lah pokoknya. Terus tiba-tiba Gene ini nunjuk ke arah boneka itu. Dan dia bilang kalau Robert yang melakukannya. Loh, Robert ini kan nama bonekanya itu kan ya? Hah? Ya orang tuanya jelas nggak percaya lah. Gimana mungkin sih? Kok bisa boneka? Lah dia aja gerak kagak bisa. Tapi kejadian itu tuh terus berulang-ulang setiap malam dengan pola yang sama. Teriakan, Gene ketakutan, kamar berantakan. Bahkan setiap kali mereka mau masuk meriksa, mereka ini kayak sebelum masuk gitu loh. Mereka ini sempat ngedenger suara ketawa kecil. Karena kejadian itu tuh berlangsung terus-terusan, para pembantu keluarga Otto ini mulai mengundurkan diri satu persatu. Mereka itu nggak mau lagi pokoknya tinggal di rumah itu. Nah, mau nggak mau nih, akhirnya orang tuanya Gene ini memindahkan Robert ke loteng bersama mainan anjingnya. Jadi si Robert ini nih emang punya mainan anjing gitu. Kalau masalah itu mainan anjing itu apa dari si Gene, apa emang udah bawaan ya di sini nggak tahu ya guys gitu. Terus pas udah sampai loteng ya si Robert ini dikunciin aja sama orang tuanya Gene. Dan berharap setelah itu nggak bakal ada kejadian aneh lagi. Tapi ternyata enggak. Karena di malam hari berikutnya, mereka masih bisa ngedenger suara langkah kaki dari loteng. Ya nggak tahu apa itu emang suara Robert atau memang ada sesuatu. Bahkan anak-anak sekolah nih yang berangkat atau pulang sekolah lewat depan rumahnya Otto, mereka ini juga bilang kalau suka ngeliat kok ada boneka ya yang lewat jendela di atas rumahnya si keluarga Otto ini. Gitu. Terus boneka ini itu nggak cuma duduk diem, tapi mereka itu kayak ngeliat kalau boneka ini tuh bergerak dari satu sisi jendela ke sisi lain. Bahkan mereka aja yang ngeliat itu sampai lari dan nggak mau lewat jalan situ lagi gitu. Nah kejadian ini tuh nggak cuma sekali dua kali dan nggak cuma satu atau dua anak aja yang lihat, bahkan juga di waktu yang berbeda. Setelah itu kejadian demi kejadian terlewati sampai waktu berlalu. Akhirnya Gene tumbuh dewasa dan dia pergi ke New York dan Paris untuk belajar seni, menjadi pelukis dan akhirnya kembali lagi ke Key West sebagai seniman yang cukup dikenal. Dan ketika dia ini udah sampai rumahnya, yaitu rumah besar yang mewah tadi, si keluarga Otto tadi, kalian tahu apa yang langsung dilakukan sama si Gene ini? Dia mengambil Robert dari loteng dengan mainan anjingnya si Robert juga. Jadi kan si Robert tadi kan sempat disimpan di loteng. Nah ketika dia udah dewasa, pulang dari Paris, Robert itu diambil gitu. Dan setelah itu dia bawa Robert ini turun dan menempatkan Robert di kamar lantai 2 tempat dia sering melukis. Nah Gene ini banyak menghabiskan hari-harinya di ruang lukisnya. Dia melukis dengan Robert yang duduk di dekat jendela. Jadi mereka itu kayak semacam lagi nostalgia masa kecil. Tapi di sini nggak ada yang tahu pasti ya apa dia ini ngobrol apa enggak kayak pas zaman dia bocil. Tapi katanya sih tetangganya ini masih sering lihat kalau suka ada boneka itu yang suka berpindah-pindah di jendela gitu. Tapi ya
Entah emang Gene yang emang mindah-mindahin atau emang beneran pindah sendiri. Ya elah lu Gene, padahal pas kecil juga lu sering teriak-teriak lu anjir. Sampai akhirnya di tahun 1930, Gene menikah dengan Annette Parker atau biasa dipanggil Anne, seorang pianis konser berbakat yang dia temui di Paris. Dan setelah menikah, mereka tinggal di Key West di rumah keluarga Otto. Terus pertama kali Anne ke rumah itu, Anne ini sebenarnya benci dan takut banget sama boneka itu. Nah di sini tuh Anne ini minta buat si Gene ini nyingkirin si Robert, tapi Gene nolak. Bahkan ya, gara-gara ini mereka ini sampai konflik besar loh di rumah tangganya. Padahal ya si Anne ini minta buat nyingkirin Robert ini karena dia tuh ketakutan kalau setiap melihat si boneka Robert ini. Tapi si Gene-nya itu nggak mau lepas sama bonekanya. Bahkan ketika tidur aja, Gene ini lebih milih tidur di lantai 2 bareng bonekanya. Sementara si Anne atau istrinya itu tidur di kamar lain gitu. Edian. Terus waktu-waktu nih, jadi kan mereka itu kedatangan tamu ya ke rumahnya mereka. Dan katanya nih ya, ada satu kejadian, kalau si tamu ini ada ngatain sesuatu gitu ke Gene, atau kayak ngerespon atau bicara negatif gitu soal Gene gitu. Nah, mukanya si Robert atau si boneka ini tuh jadi kayak berubah gitu loh guys katanya tuh. Kayak nggak suka gitu. Mukanya tuh kelihatan kayak marah, seolah boneka itu ngedenger dan ya gitulah kayak dia nggak suka gitu kali ya, kayak tuannya itu dikata-katain gitu. Serem gak loh? Ih. Sampai pada waktu tahun 1974 dan Gene meninggal dunia. Setelah Gene meninggal, istrinya ini langsung mindahin Robert. Robert ini dimasukin ke peti kayu di atas loteng, terus dikunci sama dia. Pokoknya ini kesempatan lah ya buat Anne itu buat nggak mau lagi nih. Pokoknya gue ngeliat Robert itu pokoknya gue nggak mau lagi gitu. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian di tahun 1976 Anne meninggal dunia dan rumah itu berpindah kepemilikan ke pemilik baru. Tahun 1974 rumah itu dibeli oleh Myrtle Rauter dan dia itu nggak tahu soal keberadaan boneka Robert yang masih tersimpan di loteng. Sampai akhirnya nih ya si Nyonya ini nih nemuin sendiri dan ngebuka pintunya. Di sana itu dia ngelihat Robert masih menggunakan baju sailor dan masih dengan mainan anjingnya. Terus matanya yang terbuat dari kancing hitam itu seolah menatap ke atas gitu. Awal-awal tuh dia ngerasa kayak gak ada yang aneh, tapi perlahan hal-hal itu mulai terjadi. Si Nyonya Myrtle ini, dia ini sering menemukan Robert di tempat yang berbeda dari terakhir kali dia menaruhnya gitu loh. Misalnya nih, pagi dia taruh di ruang tamu, siang ini kok tiba-tiba si Robert ini nih udah pindah aja ke kamar. Dan bahkan katanya pas dia lagi di kamar, dia ini pernah dikunciin dari luar sama si Robert gitu. Setelah hampir 2 dekade hidup bersama Robert, Myrtle ini akhirnya memutuskan bahwa cukup deh kayaknya, gue udah gak sanggup lagi nih sama kejadian-kejadian anehnya. Dan akhirnya di tahun 1994, dia mendonasikan Robert ke Fort S. Martello Museum di Key West. Tapi sebelum menyerahkannya, dia ini udah ngasih peringatan nih sama direktur museum bahwa boneka ini tuh berhantu, dia suka gerak sendiri, jadi berhati-hatilah, kata si Myrtle Rauter ini. Nah setelah dijelasin ya udah, museum akhirnya menerima donasi itu. Lalu si Robert ini nggak dipajang di depan, tapi disimpan di ruang belakang dan ditutupin kain. Dan untuk Myrtle, dia meninggal beberapa bulan setelah mendonasikan Robert. Kebetulan ya mungkin, tapi mungkin juga bukan. Gak ada yang tahu guys. Nah, dari kejadian demi kejadian, akhirnya berita dan cerita-cerita tentang boneka Robert ini beredar. Sampai ada seorang peneliti yang bernama David Sloan memutuskan untuk menginvestigasi boneka Robert ini. Saat pertama kali Sloan dan kurator museum ini membuka kain yang menutupi Robert ini, terus dia ini kan memotretnya ya. Nah, kurator ini tuh ngerasa kayak boneka ini tuh kayak seolah hidup dan bergerak. Terus dia ini juga ngerasa nih kalau ada sesuatu di dalam boneka itu. Setelah praduga-praduga itu, akhirnya Robert ini dipajang secara resmi di museum. Dia ini diletakkan di dalam kotak kaca besar, terus dimasukin di ruangan sendiri. Dan di ruangan itu diberi bangku kayu di depan kotak kaca besar itu supaya pengunjung ini bisa duduk dan menatapnya.
Terus ada cerita nih dari staf yang bekerja di museum itu. Mereka tuh bilang bahwa kamera CCTV di ruangan Robert ini sering mengalami gangguan teknis. Dan rekaman yang juga tiba-tiba itu kayak korup atau hilang gitu loh. Terus beberapa pengunjung ini juga sering lihat kalau dada boneka Robert ini suka bergerak naik turun. Itu seperti kayak napas. Gitu guys. Selain itu, setiap pengunjung yang datang ini udah diberi peringatan bahwa kayak sebelum kamu orang ngambil foto Robert, pengunjung ini harus minta izin dulu secara verbal kepada Robert. Kayak misalnya, halo permisi, boleh izin foto nggak? Gitu loh guys, kayak misalnya itu kayak gitu. Dan katanya, kalau Robert ini nggak ngizinin, kepala Robert ini akan sedikit miring sebagai tanda penolakan yang artinya pengunjung tidak boleh memfotonya. Dan kalau para pengunjung ini nekat buat ngefoto dia ini, bakal ada sesuatu yang terjadi. Karena memang banyak yang nggak percaya sama peringatan itu, ya ada lah ya beberapa mereka ini langsung aja ambil foto aja gitu, terus ketawa-ketawa, terus pulang, dan setelah itu katanya nih ya, mereka yang nggak minta izin nih, ngerasa kayak mulai terjadi hal-hal aneh, kayak seperti kecelakaan mobil, laptop rusak mendadak, dan semua file hilang. Dan nggak cuma itu, bisnis itu yang tiba-tiba kolaps, hubungan sama seseorang yang sebelumnya baik-baik aja terus tiba-tiba berakhir, ya entah persahabatan, cinta, ataupun rekan bisnis. Dan nggak cuma itu juga, bahkan kehilangan pekerjaan. Ya entah itu benar apa enggak sih. Itu guys. Dan sejak saat itulah, karena kejadian-kejadian itu, ribuan surat mulai berdatangan. Ada yang minta maaf karena bisnisnya bangkrut, ada yang minta maaf karena anjingnya sakit, ada yang minta maaf karena suaminya meninggal, ada yang minta maaf karena ngerasa terus-terusan kena sial sejak mengunjungi museum. Dan surat-surat itu tuh katanya datang dari seluruh dunia dengan tulisan dan bahasa yang berbeda, mulai dari Amerika, Eropa, Asia, Australia, ya pokoknya orang-orang dari berbagai latar belakang, baik berbagai tingkat pendidikan maupun berbagai keyakinan. Memang sih nggak semua orang tuh sebenarnya percaya, tapi semua ngerasa kayak ya udahlah cari aman aja, udahlah minta maaf aja biar lebih aman gitu loh guys. Dan akhirnya museum itu sampai harus membuat sistem khusus untuk mengelola surat-surat yang terus berdatangan setiap hari. Dan dinding di ruangan Robert sekarang itu tertempel penuh dengan surat-surat itu seperti wallpaper dari sebuah penyesalan. Jadi kayak dindingnya tuh kali penuh gitu kali ya. Gue juga nggak tahu sih, gue nggak pernah ke sana. Dan sekarang boneka Robert sudah lebih dari 120 tahun. Dia masih ada di Fort S. Martello Museum di Key West. Masih dalam kotak kacanya, masih dengan baju sailor yang sudah sangat pudar, dan masih dengan mainan anjing kecilnya. Museum buka setiap hari, tiket masuknya sekitar $15, dan ruangan Robert adalah yang paling ramai dikunjungi. Dan surat-surat itu masih terus berdatangan setiap hari. Ada yang bilang kalau sekarang ini Robert itu terus menyusut, wajahnya makin pudar, matanya makin kosong. Kalau katanya sih, seperti energi yang di dalamnya itu pelan-pelan mulai habis. Katanya. Oke guys, segitu aja ceritanya. Kalau kalian punya pendapat soal boneka Robert ini, tulis di kolom komentar ya. Selamat tidur nyenyak. Kalau kalian punya boneka, jangan lupa dipeluk, ditatap matanya, dan perhatiin aja palanya dia itu miring apa enggak. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. See you. Bye.